PKN tahun 1661 sampai tahun 1670 melihat Josephine panik, Dev sedikit bingung. Nyatanya, EQ Dev sangat rendah. Dia tidak bisa membujuk gadis, apalagi mengucapkan kata-kata manis. Dev sendiri tidak tahu kenapa, gadis-gadis ini semua aktif mengejarnya, yang membuatnya sedikit bingung. Kamu, hei jangan menangis, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, sungguh. Dev menatap Josephine sambil menangis, sedikit bingung, ingin menghapus air mata Josephine, tetapi tidak berani. Kenapa tidak? Jangan berpikir aku tidak tahu, apa hubunganmu dengan Eli Gu itu? Aku sudah bertanya, kenapa pacarmu dikurung di aliansi seni bela diri, tapi kamu bisa tidur dengan Eli? Dia masih pacar dan sahabatmu. Josephine menanyai Dev, sepertinya dia sudah menanyakan tentang hubungan di sekitar Dev dengan jelas. Tidak. Aku belum tidur dengan Eli, siapa yang kamu dengarkan omong kosong? Jangan bicara tentang Eli, aku bahkan belum pernah tidur dengan Yuki, aku masih perjaka. Dev menjelaskan dengan cemas. Ketika Josephine mendengar ini, dia langsung tertegun, dan air matanya berhenti mengalir. Melihat Dev dengan tidak percaya, dia tidak percaya bahwa Dev masih perjaka. Apakah yang kamu katakan itu benar? Josephine bertanya dengan tidak percaya. Aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak melakukan apapun pada mereka, aku hanya berpikir tentang melakukan apa yang harus kulakukan setelah menikah. Dev berkata dengan serius. Melihat tatapan serius Dev, Josephine tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang begitu kuat sepertimu masih perjaka. Karena ini masalahnya, maka aku bisa yakin. Dengan cara ini, setidaknya kita semua berada di garis awal yang sama, jadi aku tidak akan takut bersaing. Aku yakin kamu akan jatuh cinta padaku. Wajah Josephine penuh percaya diri. Karena Dev tidak pernah menyentuh siapapun, Josephine merasa lega. Melihat Josephine tersenyum sambil menangis, Dev tampak tak berdaya, dia benar-benar ketakutan oleh Josephine barusan. Untungnya, ada mantra pemurnian hati, kalau tidak dia adalah pria normal yang tidak bisa tahan. Sudah larut, kamu harus istirahat, aku akan keluar. Dev ingin segera kabur dari sini. Jangan pergi, tidur saja di sini. Josephine berkata kepada Dev. Tidak, aku takut. Sebelum Dev selesai berbicara, Josephine memotongnya, kamu tidur di sini, aku akan pergi, aku punya kamar lain. Dengan mengatakan itu, Josephine berbalik dan meninggalkan ruangan, dan ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Dev, selamat malam. Setelah Josephine keluar dari pintu, Dev buru-buru menutup pintu. Duduk di tempat tidur, Dev terengah-engah, dan menyeka keringat dingin dari dahinya, Dev tidak bisa menahan senyum masam. Wuhou yang agung sangat takut seperti ini oleh seorang wanita. Hei, wanita zaman now terlalu berani. Dev menghela nafas, dan mulai berlatih bersila, dia pasti tidak akan bisa tidur. Keesokan paginya, Dev bangun pagi. Menghirup udara segar, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah betapa bagusnya bangunan halaman keluarga Ge. Tuan Chen, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Saat ini, Ferdinand datang dan bertanya pada Dev dengan wajah lucu. Patriark Ge, sangat bagus, sangat bagus. Dev sedikit malu, dan mengangguk cepat. Melihat Dev seperti itu, senyum di wajah Ferdinand semakin kuat, dia melangkah maju dan menepuk pundak Dev, dan berkata seperti seorang tetua berbicara kepada generasi yang lebih muda, tidurlah dengan nyenyak, aku akan membawamu nanti tanah keluarga Ge. Anda harus tahu bahwa tanah keluarga Ge kami dilarang untuk dimasuki orang luar. Apa yang dikatakan Ferdinand membuat Dev sepertinya mengerti sesuatu. Pantas saja Josephine pergi ke kamarnya di tengah malam tadi malam. Ternyata sudah diatur sejak lama. Agar Dev pergi ke tanah keluarga Ge, dia harus menjadi anggota keluarga Ge. Jika dia bersama Josephine, dia akan menjadi anggota keluarga Ge, dan masuk akal untuk membawanya ke tanah keluarga Ge. Hanya saja Ferdinand tidak tahu, nyatanya Dev mengikuti Josephine tadi malam dan tidak melakukan apapun. Josephine tidak mengancam Dev karena urusan klan, sepertinya dia berusaha membuat Dev menyukainya melalui usahanya sendiri. Patriark Ge, ayo pergi sekarang, aku tidak sabar. Dev mendesak Ferdinand. Dia benar-benar takut Ferdinand tiba-tiba menyesalinya dan tidak membawanya bersamanya ketika dia tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa dengan Josephine. Oke, karena kamu sedang terburu-buru, ayo pergi. Setelah Ferdinand selesai berbicara,
dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba seberkas cahaya menyelimuti mereka berdua. Dev tahu bahwa ini adalah sihir ruang dan waktu, dan Ferdinand sudah menguasai sihir ruang dan waktu. Cahaya menyala, dan Dev menutup matanya dengan erat. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di hutan belantara. Apakah ini dunia rahasia? Tidak ada bedanya dengan dunia sekuler. Dev melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan heran. Melihat penampilan Dev, Ferdinand tersenyum, kami belum memasuki alam rahasia, dan mantra ruang dan waktu hanya dapat dilemparkan di ruang yang sama. Alam rahasia dan dunia sekuler tidak terletak di ruang yang sama, bagaimana sihir ruang dan waktu bisa membawa orang langsung ke alam rahasia. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dev mengikuti Ferdinand untuk jarak yang lebih jauh, dan sampai di kaki gunung. Saya melihat Ferdinand mengeluarkan sosok jimat, dan kemudian menggumamkan sesuatu di mulutnya. Segera, cahaya berkedip di kehampaan, dan kemudian sebuah pintu perlahan terbuka. Sepertinya ini adalah gerbang surga, sekilas Dev tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah gerbang api. 8 alam rahasia pada saat itu semuanya diciptakan berdasarkan 8 trigram. Alam rahasia keluarga G kami ada di Liwei, dan Li mewakili api. Kami menyebutnya gerbang api. Yang lainnya adalah Tianmen, Dimen, Leimen, Fengmen, Minato, Sanmen, Zemen. Alam rahasia tempat rumah besar Zixiao berada dalam posisi syok, yaitu Leimen atau gerbang guntur. Ferdinand mengikuti Dev untuk menjelaskan, dan Dev akhirnya mengerti. Patriark G, ada berapa klan di setiap ranah rahasia? Apakah ada batasan jumlah? Dev ingin tahu seberapa besar dunia rahasia ini, dan berapa banyak keluarga sekte tersembunyi yang ada. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ferdinand menggelengkan kepalanya, kalau itu saya tidak tahu. Saya belum menghitung berapa banyak keluarga sekte yang bertahan saat itu, dan itu tidak lagi dalam lingkup pengetahuan saya. Dev mengikuti Ferdinand ke gerbang cahaya. Setelah keduanya masuk, gerbang cahaya menghilang seketika. Tapi yang menarik perhatian Dev adalah pemandangan lain, dia hanya bisa melihat gurun pasir dan gurun gobi di mana-mana, dia tidak bisa melihat apapun dalam sekejap. Kali ini, Dev sedikit tercengang, dan menatap Ferdinand dengan wajah bingung. Patriark G, apakah ini dunia rahasia? Dalam kesadaran Dev, di tempat rahasia itu, seharusnya ada pepohonan hijau, gerombolan hewan, dan lingkungan yang sangat baik. Bagaimana itu bisa begitu sunyi? Melihat Dev seperti itu, Ferdinand tersenyum. Apa? Ini berbeda dengan alam rahasia yang kamu bayangkan. Ini berbeda. Dev menggelengkan kepalanya. Hahaha, tidak semua alam rahasia seperti yang kamu bayangkan, setiap alam rahasia memiliki lingkungannya sendiri. Gerbang guntur tempat Zixiao Mansion berada tertutup salju, dan terus turun salju sepanjang tahun. Ferdinand tertawa. Dev merasa malu, untungnya dia masih seorang kultivator, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia kultivasi abadi. Ini adalah cara membuat begitu banyak lelucon. Kamu secara bertahap akan mengerti, kita akan menjadi keluarga di masa depan, dan aku akan sering membawamu berkeliling dunia rahasia. Ferdinand memandang Dev, tersenyum penuh arti, lalu melambaikan tangannya, seberkas cahaya menyelimuti mereka berdua. Keduanya muncul di kota yang ramai dalam sekejap, dan ada pedagang asongan yang berbisnis di mana-mana di kota ini, seperti dunia sekuler. Ayo pergi. Ferdinand memimpin Dev melalui jalan, lalu berhenti di halaman. Dev melihat sekeliling halaman, dan bertanya dengan tak percaya, Patriark G, tempat keluarga G yang kamu sebutkan ada di sini, bukan? Ferdinand mengangguk, ya, ini dia. Dev tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, karena halaman ini benar-benar tidak bagus, tidak terlihat seperti tanah klan keluarga besar. Bahkan mengikuti Ferdinand di halaman di ibu kota tidak bisa dimengerti. Ferdinand melihat apa yang dipikirkan Dev, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, dan kemudian membawa Dev masuk. Tapi begitu Dev memasuki gerbang, aura besar mengalir ke wajahnya dalam sekejap, dan sebuah manor yang megah dan megah muncul di depannya. Di pintu masuk manor, dua penjaga berdiri tegak, memancarkan aura Wuhou Puncak. Kedua penjaga itu adalah Wuhou Puncak. Rahang Dev hampir jatuh karena shock. Dev memandang Ferdinand dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Ferdinand sekarang berada di alam Wuhou Puncak. Dari sudut pandang ini, dia hanya setingkat dengan penjaga di gerbang.
Ini adalah tanah klan keluarga G kami. Ferdinand tersenyum. Patriark G, kamu, apa statusmu di tanah keluarga G? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Ferdinand tersenyum ringan, saya hanya seorang pesuruh di tanah keluarga G kami, yang akan pergi ke dunia sekuler untuk jalur langsung keluarga G yang sebenarnya. Ketika Ferdinand mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak berdaya, karena tujuan utama para pembudidaya adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pergi ke dunia sekuler setara dengan membatasi peningkatan kekuatan sendiri. Apakah keluarga dunia rahasia lainnya juga memiliki juru bicara di dunia sekuler? Sepertinya aku belum pernah bertemu mereka. Dev sedikit bingung, untuk waktu yang lama, dia hanya bertemu Ferdinand, juru bicara keluarga G di dunia sekuler. Seharusnya ada, hal semacam ini bersifat rahasia, dan aku tidak tahu. Cepat dan masuk, para tetua klan mungkin sedang terburu-buru. Ferdinand membawa Dev ke kedalaman klan. Saat melewati para penjaga, Ferdinand menunjukkan lencana pinggangnya dan dibiarkan lewat. Sepertinya status Ferdinand di tanah keluarga G memang tidak terlalu tinggi. Setelah melewati beberapa halaman, Ferdinand memimpin Dev untuk berhenti di halaman 3 lantai. Murid Ferdinand ingin menemui sesepuh klan. Ferdinand ada di depan pintu dan berteriak keras. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari dalam, dengan janggut dan ekspresi garang di wajahnya. Dia melirik Ferdinand dan Dev, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Gelombang kekuatan spiritual langsung menyelimuti mereka berdua. Ferdinand tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi Dev terkejut, dan kemudian cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul, melawan kekuatan spiritual ini. Karena Dev menemukan bahwa kekuatan spiritual ini sebenarnya digunakan untuk menyegel kultivasinya sendiri. Bagaimana Dev bisa menyegel kultivasinya tanpa alasan? Cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip, dan kekuatan naga di tubuhnya menahan kekuatan spiritual itu dengan kuat, mencegahnya memasuki tubuhnya. Melihat ini, pria berjanggut itu sedikit mengernyit. Tuan Chen, jangan menolak. Ini adalah prosedur yang diperlukan untuk bertemu dengan tetua klan. Setiap orang harus menyegel kultivasi mereka. Ferdinand masuk dan menjelaskan kepada Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa menyingkirkan kekuatan naga di tubuhnya. Dalam sekejap, dantian di tubuh Dev memasuki keadaan tersegel, berubah menjadi manusia biasa. Masuk, pria berjanggut itu berkata. Terima kasih tetua ketiga. Ferdinand dengan hormat memberi hormat kepada pria berjanggut itu, lalu masuk bersama Dev. Begitu dia memasuki halaman, Dev mencium aroma samar, Dev mengendusnya dengan kuat, dan kemudian alisnya mengerutkan kening. Sebagai seorang alkemis, Dev sangat akrab dengan hal semacam ini, namun aroma semacam ini berasal dari sejenis pohon. Setelah pohon semacam ini dibakar, akan mengeluarkan aroma yang samar. Namun, wewangian semacam ini tidak digunakan untuk udara segar, tetapi untuk antisepsis. Setelah beberapa mayat difumigasi oleh asap jenis ini, mereka dapat mencapai efek antiseptik. Dev tidak mengerti, bagaimana hal seperti itu bisa digunakan sebagai bumbu di tempat tinggal keluarga G yang bermartabat. Tapi sebelum Dev bisa mengetahuinya, Ferdinand langsung membungkuk. Murid memberi hormat kepada tetua klan, saya telah membawa. Ferdinand bersujud dengan berat dan berkata dengan keras. Baru pada saat itulah Dev melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa seorang lelaki tua sedang duduk di kursi paling atas. Janggut dan alis abu-abu lelaki tua itu hampir menutupi seluruh wajahnya. Tampaknya lelaki tua itu sudah sangat tua, kulitnya keriput, dan dia duduk di kursi, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Orang tua itu tidak bergerak sama sekali, hanya matanya yang bersinar. Jika dia tidak melihat mata itu, dia akan mengira dia adalah orang mati. Dev menyaksikan sesepuh dari keluarga G terpesona untuk sementara waktu, dan bahkan tidak memberi hormat. Tuan Chen, cepat dan beri hormat. Ferdinand memandang Dev, dan berkata dengan cemas, kamu sekarang adalah anggota keluarga G. Jika kamu melihat tetua klan tidak memberi hormat, itu adalah kejahatan. Tapi Dev tidak berlutut, karena dia bukan dari keluarga G, dan dia tidak punya kebiasaan berlutut kepada orang lain. Halo bos klan, Dev hanya mengepalkan tinjunya. Kali ini, keringat dingin muncul di dahi Ferdinand, dia takut tetua klan akan marah. Tapi siapa tahu, sesepuh klan tidak marah, tetapi berkata dengan ringan, duduklah. Ferdinand tertegun sejenak, karena dia tidak pernah duduk di depan tetua klan, dan selalu berlutut.
Mengapa para tetua klan begitu sopan ketika Dev dibawa ke sini hari ini dan membiarkan mereka duduk? Dev juga tidak sopan, tetapi pergi ke kursi di sampingnya dan duduk. Tapi Ferdinand tidak berani, dan masih berlutut di tanah. Siapkan teh. Tetua klan memberi perintah. Saat ini, seorang wanita berbaju putih keluar dari kamar di sampingnya. Wajah wanita itu bisa digambarkan luar biasa, seperti peri di langit. Hanya saja wajahnya sangat pucat, tanpa nafas sedikit pun, seperti orang mati berjalan. Wanita itu berjalan ke Dev selangkah demi selangkah dengan langkah kecil, membungkuk sedikit, dan meletakkan teh di depan Dev. Melihat wajah wanita itu, Dev sangat ragu. Karena dia tidak bisa merasakan nafas orang yang hidup dari wanita ini. Apakah wanita ini mayat boneka? Dev berpikir sendiri, kulit kepalanya mulai kesemutan. Jika demikian, maka tanah keluarga G ini mungkin bukan tempat yang baik. Saat wanita itu berbalik, Dev berpura-pura menyentuh tangan wanita itu secara tidak sengaja. Tangannya dingin, tanpa sedikit pun kehangatan, Dev dapat menyimpulkan bahwa wanita ini adalah mayat. Pada saat ini, napas Dev menjadi cepat. Sekarang kekuatannya telah disegel, dia benar-benar menjadi ikan, yang bergantung pada belas kasihan orang lain, tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Mengambil teh dengan lembut, tangan Dev sedikit gemetar. Dia tidak pernah begitu gugup. Melihat teh di depannya, Dev tidak berani minum untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang ada di cangkir teh ini. Silahkan minum tehnya. Tetua klan berbicara saat ini, dengan nada sedikit hormat, yang mengejutkan Ferdinand yang sedang berlutut di tanah. Dia belum pernah mendengar bahwa sesepuh klan sangat sopan kepada orang lain. Dev tidak punya pilihan selain menyesap teh. Sekarang basis kultivasinya telah disegel, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali, dan dia hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Tapi ketika Dev menyesap tehnya, arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dantian yang tersegel terbuka seketika, dan kekuatan spiritual dalam tubuh juga mendidih. Dev mencobanya sebentar, dan menemukan bahwa kekuatannya telah pulih, dan segelnya telah diangkat. Dev sangat terkejut, bagaimana seteguk teh ini bisa memberikan efek yang begitu hebat. Jadi dia menatap sesepuh klan, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ketika Dev mendongak, dia menemukan kelegaan besar di dinding di belakang tetua klan. Dan di atas relief itu terukir naga besar, dan penampakan naga besar ini persis sama dengan yang ada di cincin naga surgawi Dev. Dev melihatnya dengan wajah penuh kejutan, dan dia sangat ragu. Tapi tetua klan sudah melayang, dan tubuhnya jatuh dengan mantap di depan Dev. Tubuh tua itu membungkuk kepada Dev. Bawahan Cakra G, memberi penghormatan kepada tuan penguasa istana. Tetua keluarga G berlutut di depan Dev dan berteriak dengan hormat. Kali ini, Ferdinand di samping tercengang, rahangnya akan jatuh karena kaget. Anda tahu, dia belum pernah melihat sesepuh klan meninggalkan posisi itu. Selain itu, saya belum pernah melihat sesepuh klan berlutut di depan seseorang. Di tanah keluarga G, para tetua klan adalah langit, dan mereka semua adalah objek yang harus disembah oleh orang lain. Bagaimana dia sujud kepada orang lain? Tapi sekarang, para tetua klan bahkan sujud kepada Dev, seorang pemuda berusia 20-an, dan saling berteriak. Bagaimana mungkin Ferdinand tidak kaget dengan ini? Dan Dev memandangi keluarga G tua yang berlutut di depannya, melihat kelegaan, dan sepertinya memahami sesuatu. Apakah kamu juga anggota Istana Naga Langit? Dev bertanya pada keluarga G tua. Kembali ke Master Aula, keluarga G kami adalah salah satu dari 13 aula di Aula Istana Naga Langit. Saya telah menunggu Master Aula muncul selama 20 tahun. Saat anggota keluarga G mengatakan ini, suara mereka bergetar dan bersemangat. Begitu Dev mendengarnya, dia langsung mengerti. Tetapi saat ini, Dev bahkan lebih merindukan ayahnya. Dia tidak tahu kekuatan seperti apa ayahnya, dan bahkan keluarga kultivasi abadi seperti keluarga G hanyalah salah satunya. Dev tidak tahu, di antara 13 aula yang belum muncul akan mengejutkannya. Namun, Dev menemukan satu hal, yaitu urutan penampilan aula semakin kuat, dan mereka selalu mengikuti lintasannya sendiri. Seolah-olah hidup Dev telah direncanakan sejak lama. Bangunlah dan bicara. Dengan lambaian tangan Dev, Cakra G berdiri. Cakra G mengangguk, lalu berdiri, dan berdiri di samping Dev dengan hormat. Patriark G, Anda bangun juga. Dev berkata kepada Ferdinand.
Ferdinand menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, tidak berani, tidak berani. Dia tidak berani bangun, bahkan tetua klan berdiri di samping Dev dengan hormat, dia harus berlutut. Tuan memintamu untuk bangun, jadi kamu bisa bangun. Cakrage angkat bicara. Melihat hal tersebut, Ferdinand perlahan bangkit, namun membungkukkan badannya sangat rendah. Meskipun Ferdinand tidak tahu apa itu Istana Naga Langit, apalagi apa itu penguasa istana, dia hanya tahu satu hal, yaitu para tetua keluarga G, dan mereka semua mendengarkan Dev, dan Dev akan menjadi bos dari keluarga G di masa depan. Izinkan saya bertanya, ada apa dengan gadis itu? Dev bertanya pada Cakrage. Dia tidak ingin hal-hal seperti memurnikan mayat boneka terjadi di pintu masuk aula Istana Naga Langitnya. Mendengar ini, Cakrage dengan cepat menjelaskan, Tuan Istana, gadis ini adalah putri kesayangan saya. Putrimu. Wajah Dev penuh dengan ketidakpercayaan, lalu mengapa dia tidak memiliki kehidupan sama sekali, apakah itu mayat? Mendengar ini, wajah Cakrage sedikit tergerak, dan kemudian dia berkata, kembali ke Tuan, gadis kecil itu dibunuh dan meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan bawahan mencoba yang terbaik untuk menemukan jiwa dan jiwa gadis kecil itu, jadi tepatnya, gadis kecil itu bukan mayat. Namun, untuk mencegah tubuh gadis kecil itu membusuk, bawahan hanya bisa membakar dupa di aula setiap hari untuk mengendalikan tubuh gadis kecil itu agar tidak membusuk. Berbicara tentang ini, Cakrage benar-benar meneteskan air mata. Tidak peduli siapa yang melihat putrinya seperti ini, dan bergaul siang dan malam sepanjang hari, dia tidak tahan. Dev tidak bisa tidak melihat gadis itu lagi, melihat penampilan gadis itu, dia baru berusia awal 20-an, dan melihat Cakrage, dia sudah dalam tahun kematiannya, sudah berusia lebih dari 100 tahun, jika Cakrage tidak mengatakan apa-apa, Dev bahkan tidak berani memikirkannya, gadis ini ternyata adalah putri Cakrage. Sudah berapa lama putrimu seperti ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. 20 tahun. Apa yang dikatakan Cakrage membuat Dev terkejut. Dia terlihat seperti baru berusia awal 20-an, bagaimana mungkin? Dev memandangi putri Cakrage dengan tidak percaya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, gadis ini tidak terlihat seperti wanita tua berusia 40-an atau 50-an. Tuan Istana, gadis kecilku dibunuh pada usia 24 tahun, jadi tubuh fisiknya tetap pada usia itu. Selain itu, pembudidaya abadi seperti kita akan meningkatkan umur selaras dengan peningkatan kekuatan. Itu bisa ratusan atau bahkan ribuan tahun, jadi berumur beberapa dekade adalah hal biasa. Cakrage mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev sedikit mengangguk, dan terus bertanya, lalu setelah bertahun-tahun, tidakkah kamu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali putrimu sepenuhnya? Hei, Cakrage menghela nafas, selama bertahun-tahun, saya telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak berhasil sama sekali. Namun, ketika gadis kecil saya menjadi seperti ini, bawahan pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang naga emas memberitahu bawahan bahwa penguasa Istana Naga Langit berikutnya dapat sepenuhnya membangkitkan gadis kecil saya. Jadi bawahan telah menunggu kemunculan Tuan Istana. Penantian ini sudah 20 tahun. Hari ini, Tuan Istana benar-benar telah muncul. Seperti yang dikatakan Cakrage, dia tiba-tiba berlutut di depan Dev lagi, saya mohon Tuan Istana untuk membangkitkan gadis kecil saya, dan bawahan saya akan bersumpah untuk mengikuti Tuan sampai mati, dan tidak akan pernah ragu untuk mati. Kali ini, Dev sedikit panik. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali putri Cakrage? Kekuatannya saat ini bahkan tidak sebaik tetua keluarga G. Klan G tua, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali putrimu, atau apakah kamu memikirkan cara lain? Kata Dev dengan malu, Tuan Istana, karena naga emas datang dalam mimpi, itu pasti mungkin. Bahkan jika Tuan Istana tidak bisa melakukannya sekarang, Anda pasti bisa membangkitkan gadis kecil saya di masa depan. Saya harap gadis kecil saya bisa mengikuti Tuan Istana dan mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Gadis kecil itu berada di Out of Aperture Realm, yaitu bakat seorang Rana Husheng. Meskipun gadis kecil itu hanya memiliki satu jiwa dan satu jiwa tersisa, tubuh fisik ini tidak terkalahkan. Dengan dia berada di sisi Tuan Istana, dan dia juga dapat membantu Tuan Istana memecahkan masalah. Cakrage berharap Dev akan membawa putrinya bersamanya. Ini membuat Dev sangat malu, jika putri Cakrage normal, maka tidak apa-apa,
dan dengan seorang Wu Sheng di sisinya, Dev bisa pergi ke aliansi seni bela diri dan langsung menyelamatkan Yuki. Tapi sekarang Putri Cakrage seperti boneka mayat, dan sulit untuk menjelaskan mengapa Dev bersamanya. Yang paling penting adalah Dev tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali Putri Cakrage. Tapi melihat Cakrage seperti itu, Dev tidak punya pilihan selain setuju pada akhirnya. Cakrage sangat gembira, memerintahkan seseorang untuk mengadakan perjamuan, dan membiarkan Dev tinggal di rumah Ge. Dev telah tinggal di keluarga Ge selama 3 hari, dan selama 3 hari ini, Dev memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia budidaya keabadian dan alam rahasia. Ternyata tidak ada perbedaan antara dunia rahasia dan dunia sekuler, sekte besar dan keluarga aristokrat juga memperebutkan sumber daya. Dev bertanya kepada Cakrage apakah dia pasti akan berurusan dengan Paviliun Zixiao dengan kekuatan keluarga Ge saat ini. Tapi Cakrage tidak tahu, karena dia tidak berada di ranah rahasia yang sama, jadi Cakrage tidak tahu kekuatan Paviliun Zixiao, jadi dia tidak punya cara untuk menentukan apakah dia bisa mengalahkan Paviliun Zixiao atau tidak. Namun, jika Anda bertarung melintasi alam rahasia, persyaratan kekuatan untuk pihak penyerang sangat ketat, jika tidak, jika Anda pergi ke wilayah orang lain, Anda hanya bisa pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Ini juga alasan mengapa ada susunan teleportasi antara berbagai alam rahasia, tetapi hanya sedikit orang yang berteleportasi ke alam rahasia lainnya. Selain itu, selama 3 hari di sini, Dev juga benar-benar mengetahui latar belakang kekuatan aliansi seni bela diri dari mulut Cakrage. Ternyata aliansi seni bela diri saat itu telah meninggalkan dunia kultivasi abadi. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan aliansi seni bela diri adalah beberapa roh iblis yang selamat dari pertempuran antara dewa dan iblis. Meskipun orang-orang ini mati saat itu, tapi banyak jiwa yang selamat. Sekarang jiwa-jiwa ini dibangkitkan dengan mayat, siap untuk menguasai seluruh dunia sekuler, dan kemudian perlahan memulihkan kekuatan mereka. Karena itu, jiwa-jiwa ini tidak akan dibatasi oleh hukum di dunia sekuler, dan kekuatan mereka dapat tumbuh tanpa batas. Tapi para pembudidaya abadi di alam rahasia ini tidak bisa tinggal lama di dunia sekuler. Kita hanya bisa menunggu langit dan bumi berubah, ketika energi spiritual pulih, dan dunia rahasia menghilang, para pembudidaya abadi ini dapat muncul kembali. Pada saat itu, keluarga pembudidaya abadi ini akan dapat menyingkirkan kandang rahasia yang dibuat secara artifisial. Hai, duduk di kursi kehormatan tertinggi keluarga Ge, Dev menghela nafas pelan. Semakin dia mengerti, semakin dia merasa tidak berdaya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia seperti setitik debu di dunia budidaya yang abadi, dan hanya bisa hanyut mengikuti arus. Setelah tinggal di keluarga Ge selama 3 hari, Dev berencana untuk pergi, meskipun keluarga Ge penuh aura dan memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada dunia sekuler. Tapi Dev tidak bisa tinggal di sini selamanya, dia masih punya urusan sendiri. Tuan Istana, aku akan menyerahkan gadis kecil itu padamu. Dengan enggan, Cakrage memberikan putrinya kepada Dev. Karena aura dunia sekuler abis, Cakrage tidak perlu khawatir tubuh putrinya membusuk. Klan Ge tua, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali putrimu. Dev hanya bisa menghibur Cakrage dengan kata-kata, tetapi Dev sendiri tidak tahu apakah dia bisa dibangkitkan atau tidak. Tuan Istana, nama gadis kecil itu adalah Yaeko Ge. Meskipun dia hanya memiliki 1 jiwa dan 1 jiwa, dia masih memahami beberapa kata setelah tinggal lama. Cakrage berkata kepada Dev, "Oke, klan Ge tua, jangan khawatir." Dev membawa Yaeko, mengikuti Ferdinand, dan meninggalkan tanah keluarga Ge, kembali ke dunia sekuler. Saat Dev muncul di rumah Ge bersama Yaeko, kecemburuan di wajah Josephine tiba-tiba meledak. Josephine tidak mengerti mengapa Dev pergi ke tanah klan dan membawa seorang gadis kembali. Dev, kamu sangat lucu, kamu membawa seorang gadis kembali setelah beberapa hari pergi. Sepertinya kamu berbohong kepada orang lain malam itu, kan? Josephine berkata kepada Dev sangat tidak puas. Nona Ge, kamu salah paham. Dev tersenyum canggung. Tetapi sebelum Dev dapat menjelaskan, ekspresi Ferdinand berubah drastis, dan dia berteriak pada Josephine, "Diam, mengapa kamu berbicara seperti itu dengan Tuan Chen? Bisakah kamu mengontrol apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Chen? Cepat kembali ke kamarmu, apa yang kamu bicarakan di sini?" Ferdinand ketakutan, siapa Dev sekarang?
Josephine berani berbicara dengan Dev dengan nada sedemikian rupa, bahkan para tetua klan pun bersujud kepadanya, bukankah itu mendekati kematian? Selain itu, Yaeko adalah putri dari tetua klan, sekarang Josephine cemburu pada Yaeko, dia juga mencari kematian. Ayah, ada apa denganmu? Josephine ingin mengatakan sesuatu, tapi Ferdinand sudah melemparkannya ke kamar. Tuan Chen, abaikan saja dia, anak ini terlalu dimanjakan. Ferdinand buru-buru meminta maaf kepada Dev. Dev tersenyum ringan, saya pikir Anda harus menjelaskan kepada Nona Ge bahwa saya tidak sembarangan seperti yang dia pikirkan. Ya, aku akan menjelaskan. Ferdinand mengangguk berulang kali. Dev pergi bersama Yaeko, sementara Ferdinand menemukan Josephine dan memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika Anda melihat Tuan Chen di masa depan, Anda harus menghormatinya. Anda tidak bisa tidak sopan, dan Anda tidak bisa berbicara seperti sekarang, mengerti? Ferdinand menegur Josephine. Josephine tampak bingung, ayah, ada apa denganmu? Kalian pergi ke tanah klan, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kalau begitu Dev agak cakap, tapi kamu tidak perlu takut padanya sejauh ini, kan? Siapa wanita lain itu? Apakah dia memiliki hubungan dengan Dev? Ketika Ferdinand mendengar ini, dia langsung menegur dengan keras, diam, dan kamu akan melakukan apapun yang diminta Tuan Chen untuk kamu lakukan di masa depan. Kamu tidak boleh mempertanyakan, apalagi berbicara balik. Ayah, kenapa alasannya? Josephine bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu di masa depan. Sekarang kamu dengarkan aku saja. Ferdinand tidak berani mengungkapkan identitas asli Dev dan Yaeko Ge. Ketika Ferdinand berjalan keluar, Josephine membanting bantal ke tanah dengan marah. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga membuat ayahnya menjadi seperti ini. Keluarga Naga. Sebagai kepala keluarga Naga, Hayden mengumpulkan banyak tuan dari keluarga Naga, Larry Zhao, dan 4 penjahat juga berkumpul di keluarga Naga. Saat ini, keluarga Naga dapat digambarkan sebagai kumpulan banyak tuan. Hanya saja wajah setiap orang tidak tampan, dan wajah mereka bermartabat. Semuanya, hari ini adalah hari terakhir aliansi seni bela diri memposting. Jika Anda tidak dapat menemukan saudara Dev, maka kita harus berjuang sampai mati dengan aliansi seni bela diri. Hayden mengerutkan kening dan berkata, ayo, bertarung dengan aliansi seni bela diri, apa yang harus ditakuti? Brian Ding berteriak keras. Ketiga, tutup mulutmu. Dwight Ding menatap Brian Ding dengan tajam, dan kemudian berkata, bagaimana jika begitu banyak dari kita pergi berperang dengan aliansi seni bela diri dan melukai Nona Su? Kata-kata Dwight Ding membuat semua orang terdiam. Paman Naga, kenapa kamu tidak punya ide? Pada saat ini, Hayden menatap Naga 5 dan bertanya. Saat ini, hanya Naga 5 yang memiliki status tertinggi pengambilan keputusan seperti ini perlu diputuskan oleh Naga 5. Naga 5 melirik Ellie di sampingnya, Ellie, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ellie tidak berbicara, tetapi dengan erat memegang undangan pertarungan aliansi seni bela diri di tangannya, matanya penuh amarah. Ternyata setelah Dev pergi, Zeke dari aliansi seni bela diri mengirim undangan pertarungan, meminta Dev untuk pergi ke aliansi seni bela diri. Jika Dev tidak terlihat dalam 3 hari, dia akan memotong salah satu tangan Yuki secara langsung. Sekarang sudah hari ketiga, tapi Dev masih belum bisa dihubungi. Jadi semua orang berkumpul untuk membahas tindakan balasan. Tapi sekarang tidak ada yang berani memutuskan untuk mengikuti aliansi seni bela diri. Jika demikian, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab atas tindakan aliansi seni bela diri terhadap Yuki. Tapi saat semua orang bingung, Dev kembali bersama Yaeko Ge. Tuan Chen sudah kembali. Seseorang berteriak di luar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bergegas keluar, semua orang sangat bersemangat. Melihat semua orang ada di sana, Dev mengerutkan kening, apakah terjadi sesuatu? Dev, lihatlah. Ellie melangkah maju dan menyerahkan undangan aliansi seni bela diri kepada Dev. Dan Ellie melirik Yaeko yang berada di belakang Dev 2 kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dev melihat undangan itu, seluruh tubuhnya penuh amarah. Zeke ini, benar-benar sialan. Dev mengertakkan gigi, dan undangan pertarungan di tangannya langsung berubah menjadi abu. Kalian tunggu di sini, aku akan pergi ke aliansi seni bela diri. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Dev, Zeke itu penuh trik.
Jika kamu pergi sendiri, itu terlalu berbahaya. Naga 5 berkata pada Dev, Paman Naga, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Setelah Dev selesai berbicara, dia bergegas menuju aliansi seni bela diri. Karena di undangan pertempuran disebutkan bahwa hanya Dev yang boleh pergi sendiri, dan demi keselamatan Yuki, Dev juga tidak boleh membawa siapapun ke sana. Tapi ketika Dev pergi, Yaeko mengikuti di belakangnya. Dev, ini, gadis ini. Ellie ingin mengingatkan Dev bahwa gadis ini mengikutinya. Dev melirik Yaeko, dan perlahan berkata, kamu tetap di sini. Tapi siapa sangka Yaeko menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya dan mata kusam. Ellie memandang Dev dengan mata aneh. Aku akan menjelaskannya padamu saat aku kembali. Jika dia mengikuti, Zeke mungkin tidak akan peduli. Setelah Dev selesai berbicara dengan Ellie, dia membawa Yaeko langsung ke aliansi seni bela diri. Melihat Yaeko sekarang, tidak ada perbedaan antara kayu mengikuti pria, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi napas di tubuhnya. Jadi bahkan jika Dev membawanya, Zeke tidak akan mengatakan apapun. Aliansi seni bela diri, 10 jubah tembaga hitam telah diatur dengan benar, sementara Zeke pergi ke ruang bawah tanah sambil memegang belati suci dan mengeluarkan Yuki. Saat matahari menyinari Yuki, Yuki mau tidak mau menutup matanya. Dia sudah lama tidak melihat matahari. Wajah Yuki sangat pucat, dan dia terlihat sedikit lemah. Meski aliansi seni bela diri memberi Yuki banyak pil dan nutrisi setiap hari, tubuh Yuki masih terlihat lemah. Apakah kamu akhirnya akan melakukannya? Wajah Yuki tenang, tanpa ekspresi. Nona Su, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, kami hanya menggunakanmu sebagai umpan. Zeke tersenyum dingin. Setelah Yuki dibawa keluar dari ruang bawah tanah, dia dikurung di dalam sangkar besi besar. Sangkar besi ini terbuat dari batu emas hitam, sangat keras, dan dibungkus dengan formasi, sangat sulit untuk membukanya dengan paksa. Setelah Yuki dimasukkan ke dalam sangkar dan kemudian digantung tinggi-tinggi, Yuki saat ini seperti binatang yang dikagumi orang lain. Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu tahu konsekuensi melakukan ini? Jika wanita ini diselamatkan, kamu dan aku akan mati. Dalam benak Zeke, suara jiwa muncul. Senior, jangan khawatir, saya memiliki senjata suci di tangan saya, dan area sekitarnya dijaga ketat, jadi Dev tidak bisa menyelamatkan diri dari saya. Aku hanya ingin Dev melihat keadaan menyedihkan pacarnya, dan aku ingin mengganggu pikirannya. Jika orang panik, mereka akan berada dalam kekacauan. Selama Dev dalam keadaan bingung, dia pasti akan mati. Zeke menyeringai di wajahnya. Dalam hal strategi, Douglas jauh tertinggal dari Zeke. Zeke melihat waktu, diam-diam menunggu kedatangan Dev. Dev, aku sudah menyiapkan hadiah sebesar ini untukmu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Zeke melihat ke gerbang aliansi seni bela diri dengan senyum ganas di wajahnya. Dev membawa Yaeko dan bergegas menuju aliansi seni bela diri. Ketika dia masih agak jauh dari aliansi seni bela diri, Dev tiba-tiba membeku. Karena dia merasakan aura Yuki, aura itu sangat kuat. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Yuki dibebaskan oleh mereka? Dev sangat terkejut, lalu mempercepat langkahnya. Ketika Dev tiba di gerbang aliansi seni bela diri, seseorang segera melaporkan Zeke. Pemimpin, Dev ada di sini, kata seorang anggota aliansi seni bela diri. Oke, akhirnya di sini, biarkan dia masuk. Zeke memegang senjata suci, matanya penuh percaya diri. Apakah kamu yakin bisa menangkap Dev? Jiwa bertanya pada Zeke lagi. Jangan khawatir, aku 90% yakin, selama Dev mati-matian menyelamatkan pacarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Zeke tersenyum dingin. Dia telah menyiapkan jebakan untuk Dev, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat marah Dev dan membuat Dev kehilangan akal sehatnya. Pintu aliansi seni bela diri terbuka perlahan, dan Dev masuk bersama Yaeko. Selusin jubah tembaga hitam mengelilingi Dev dan Yaeko dalam sekejap. Melihat Dev membawa seseorang ke sini, Zeke sedikit mengernyit. Dev, kamu melanggar perjanjian kita, apakah kamu tidak takut pacarmu akan menderita? Dev melirik Yaeko, lalu berkata kepada Zeke, dia hanya mayat sekarang, dia hanya bisa mengikutiku, dan tidak ada cara bagiku untuk melepaskan diri. Mata Zeke menyipit, dan cahaya cemerlang melesat, langsung menutupi tubuh Yaeko. Benar saja, Yaeko tidak memiliki aura sedikit pun di tubuhnya, seperti manusia kayu. Melihat ini,
Zeke menghela nafas lega, memalingkan muka, dan berkata sambil mencibir, Dev, aku tidak pernah mengira kamu akan merosot sampai membuat mayat boneka. Namun, mayat boneka ini terlihat sangat cantik, tetapi tidak memiliki nafas di tubuhnya, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kamu bisa memurnikan mayat boneka seperti itu untuk tidur denganmu, kan? Seorang pemula yang bermartabat di dunia seni bela diri, pemilik lembah dewa obat, sekarang menyempurnakan boneka wanita untuk memuaskan keinginan nafsunya sendiri. Aku tidak pernah berpikir kamu akan memiliki hobi gila seperti itu. Jika aku menyebarkan berita ini, apa yang akan dipikirkan gadis-gadis yang menyukaimu? Zeke memiliki senyum muram di wajahnya, dan dia hanya memarahi Dev. Dev tampak tidak setuju, dan berkata dengan senyum tipis, bagaimana menurutmu? Itu urusanmu. Kamu tidak memanggilku ke sini hanya untuk berbicara omong kosong, kan? Jika hanya untuk ini, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Zeke tertawa beberapa kali, hahaha. Tentu saja tidak, bukankah kamu bisa merasakan nafas pacarmu? Aku tahu kamu selalu ingin menyelamatkan pacarmu, tapi penjara bawah tanah aliansi seni bela diri dilindungi oleh formasi, dan kamu tidak bisa menembus formasi sama sekali. Tapi hari ini aku akan memberimu kesempatan. Aku membawa pacarmu keluar. Selama kamu bisa menyelamatkannya dari kami, aliansi seni bela diri kita tidak akan pernah menjadi musuhmu. Seperti yang dikatakan Zeke, dia melambaikan telapak tangannya, dan sebuah cahaya tiba-tiba melintas di belakangnya, dan kemudian Yuki yang dikurung di dalam sangkar muncul. Ketika Dev melihat Yuki dikurung di dalam sangkar besi, dengan wajah pucat dan tubuh yang lemah, kemarahan di sekujur tubuhnya langsung memuncak. Merasakan kemarahan yang muncul dari Dev dan niat membunuh yang tak ada habisnya, Zeke tertawa. Zeke, aku, bajingan kamu. Dev meraung dengan marah, pedang pembunuh naga muncul di tangannya seketika, dan kemudian dengan ganas menuju Zeke. Pedang Ki langsung memotong ke arah Zeke, dan pada saat yang sama, Dev mengayunkan pedangnya lagi, dan pedang Ki lainnya ditembakkan. Energi pedang ini langsung menuju ke sangkar besi tempat Yuki dipenjara. Zeke mendengus dingin, dan melambaikan tangannya secara langsung, gelombang udara melambai dari telapak tangannya. PKN tahun 1671 sampai tahun 1680 langsung menamparkan energi pedang Dev. Namun, gelombang udara menghantam energi pedang Dev, dan langsung dihancurkan oleh energi pedang. Masih ada celah antara kekuatan Zeke dan Dev. Tapi Zeke tidak panik, mengambil belati suci di tangannya, dan bertepuk tangan dengan keras. Belati suci mengeluarkan suara berdengung, dan suara itu menyebar seperti gelombang ke sekeliling. Setelah menghadapi gelombang suara ini, energi pedang yang diayunkan Dev hancur dan menghilang. Dan Dev juga ditolak oleh gelombang suara ini, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Hahaha, Dev, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki senjata suci di tanganku? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menahan pukulan fatal dari senjata suci ini. Zeke tertawa angkuh. Persetan, aku akan membunuhmu hari ini. Hati Dev dipenuhi amarah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena amarah yang luar biasa. Melihat Yuki dikurung dalam sangkar besi, Dev merasa sangat tidak nyaman, hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan anak panah. Tubuh Dev gemetar, dan pedang pembunuh naga di tangannya berdengung. Cahaya keemasan terus berkedip, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik yang bersinar dengan cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh Dev. Dev, tinggalkan aku sendiri, pergilah, cepat pergi, ini jebakan. Yuki ada di dalam kandang, berteriak pada Dev. Berhenti bicara. Zeke mendengus dingin, lalu melambaikan telapak tangannya, semburan energi berubah menjadi cambuk, dan menghantam sangkar besi. Sangkar besi tiba-tiba bergetar, namun ada tanda merah di tubuh Yuki. Tapi Yuki tidak mengatakan sepatah kata pun. Hariku, leluhurmu. Dev sangat marah, dan dengan raungan, dia pergi menuju Zeke lagi. Tapi kali ini ketika Dev bergerak, selusin jubah tembaga hitam di sekelilingnya juga bergerak pada saat yang sama. Saya melihat jubah tembaga hitam menamparkan bagian belakang kepala Dev, telapak tangannya sangat tajam. Pada saat ini, Dev merasa sangat sedih dan marah di dalam hatinya. Menghadapi serangan jubah tembaga hitam, dia memotongnya dengan satu pedang. Sikat, cahaya keemasan menyala, diikuti dengan jeritan. Saya melihat, jubah tembaga hitam ditampar ke arah belakang kepala Dev. Pada saat ini, lengan ini dipotong dengan pedang,
dan berlumuran darah. Melihat ini, jubah tembaga hitam lainnya semuanya tersentak tanpa sadar. Semua orang di sini hari ini akan mati. Mata Dev terbuka lebar, matanya merah, dan niat membunuh terus muncul dari tubuhnya. Dev, kamu sangat pandai menyombongkan diri. Jika kamu benar-benar mampu, kamu pasti sudah menyelamatkan pacarmu sejak lama. Kamu membual di luar sepanjang hari, dan pacarmu tidak bisa kamu selamatkanmu. Apa gunanya kamu? Melihat Dev marah, Zeke sangat gembira dan semakin merangsang Dev dengan suaranya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zeke, Dev menjadi semakin marah. Pedang pembunuh naga di tangannya menunjuk langsung ke Zeke. Zeke, hari ini aku akan menggali hati dan paru-parumu. Momentum Dev melonjak, memegang pedang di satu tangan, dan pedang pembunuh naga bersinar terang. Seekor naga emas muncul dan mengitari pedang pembunuh naga. Kemudian Dev tiba-tiba mengayun, dan pedang pertama pedang 9 bayangan keluar. Dengan raungan naga emas yang menakutkan langsung menuju Zeke. Zeke memiliki senjata suci di tangannya, jadi dia tidak takut pada Dev. Saya melihat Zeke meningkatkan belati suci, dan kemudian belati itu dipenuhi dengan kecemerlangan, dan kemudian seberkas cahaya menyambutnya seketika. Ledakan, terdengar suara keras, dan sisa-sisa yang tersebar tampaknya menyebar kemana-mana. Jubah tembaga hitam itu semuanya melawan akibatnya, sementara Yuki, yang dikurung di dalam sangkar besi, terpengaruh oleh gelombang, seluruh sangkar besi bergetar, dan Yuki memiliki bekas luka di tubuhnya, terlihat sangat malu. Yuki, melihat ini, Dev menunjukkan perhatian yang besar di matanya. Dev, teruskan, kamu bisa menggunakan semua kekuatanmu, selama kamu tidak takut pacarmu mati di bawah pedangmu. Aku tidak peduli, dengan senjata suci di tangan, kamu tidak bisa menyakitiku. Berdiri di depan sangkar besi, Zeke menantang Dev. Namun, Dev tidak punya pilihan selain meletakkan pedang pembunuh naga secara perlahan. Setelah mengambil kembali pedang pembunuh naga, Dev juga takut energi pedangnya akan melukai Yuki. Melihat Dev khawatir, Zeke tersenyum lebih cerah. Tangkap dia. Zeke melambaikan tangannya dan berkata pada jubah tembaga hitam itu. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam menembak Dev bersama-sama, dan tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan wajahnya sangat dingin. Di atas kepalan tangan, dikelilingi oleh naga emas, cahaya keemasan membuat pupil semua orang menyusut terus-menerus. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam juga tahu bahwa bertarung sendirian jelas bukan lawan Dev, jadi orang-orang ini bersatu, dan dengan energi yang melonjak, mereka langsung mendatangi Dev. Dev berteriak dengan marah, dan meninju keluar naga emas meraung, dan bumi bergetar. Dengan pukulan Dev, kekuatan yang menyatukan lebih dari selusin jubah tembaga hitam dalam sekejap langsung dikalahkan. Banyak jubah tembaga hitam tidak bisa menahan keterkejutannya. Dev memanfaatkan kesempatan untuk mengejutkan orang-orang ini, berteriak keras, lalu meninju lagi. Tinju cahaya suci, ini adalah tinju suci kuno. Meskipun Dev tidak mempelajari esensi tertinggi, tetapi bahkan jika dia mempelajari beberapa teknik dasar, itu masih sangat kuat. Saya melihat cahaya keemasan menyinari seluruh aliansi seni bela diri, dan kemudian meledak ke arah jubah tembaga hitam itu dalam sekejap dengan kekuatan penghancur. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan kepanikan di mata banyak jubah tembaga hitam, mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu orang akan dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, bahkan Zeke mengerutkan kening, dia tidak tahu apakah benar atau salah memprovokasi. Dev, ledakan. Pukulan ini meledak di antara kerumunan berjubah tembaga hitam. Semua jubah tembaga hitam langsung diterbangkan, dan jubah tembaga hitam di tengah menerima dampak terbesar. Seluruh orang telah menjadi genangan lumpur berdaging, dan tanah penuh dengan darah. Zeke melihat jubah tembaga hitam yang telah berubah menjadi genangan lumpur, dengan rasa tidak percaya di matanya. Zeke dengan erat memegang belati suci di tangannya. Pada saat ini, hanya senjata suci ini yang bisa memberinya rasa aman. Dev menatap dingin ke jubah tembaga hitam itu, dan pandangan sekilas ini membuat jubah tembaga hitam itu terasa menggigil di hati mereka. Dev berjalan menuju Zeke selangkah demi selangkah, dan jubah tembaga hitam di sampingnya tidak bergerak lagi. Melihat ini, Zeke buru-buru berteriak, bunuh dia dengan cepat. Banyak jubah tembaga hitam saling memandang, dan kemudian mereka bergegas menuju Dev dengan mata galak. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak bergerak, mereka tidak akan mati di bawah tangan Dev,
tetapi Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, mereka sama sekali tidak berani mencoba metode yang begitu ampuh. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Ayo, Dev meraung, dan niat membunuh tanpa akhir muncul dari tubuh Dev. Semburan kabut hitam tiba-tiba muncul di atas kepala lebih dari selusin jubah tembaga hitam. Kabut hitam tetap ada dan berubah menjadi sosok manusia. Ada jiwa yang tersembunyi di dalam jubah tembaga hitam ini. Jiwa yang bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Setelah jiwa-jiwa ini muncul, mereka benar-benar menempel pada tubuh masing-masing jubah tembaga hitam, seolah-olah meletakkan lapisan baju besi pada jubah tembaga hitam ini. Sekilas, lebih dari selusin jubah tembaga hitam semuanya terbungkus kabut hitam, seperti hantu. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa rasa takut, dia meninju dengan keras. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam bertarung bersama dengan Dev, dan embusan angin menyapu pemandangan itu. Suasana yang menakutkan terus-menerus memengaruhi seluruh jajaran penjaga aliansi seni bela diri. Jika tidak ada perlindungan formasi, seluruh aliansi seni bela diri akan hancur dalam pertarungan sebesar ini. Dev mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulan hampir terdengar seperti raungan naga. Untuk sementara, lebih dari selusin jubah tembaga hitam tidak dapat mendekati Dev. Lebih dari 10 orang, tapi Dev masih bisa menang. Jika bukan karena jiwa-jiwa ini keluar dari tubuh, Dev sudah menghancurkan jubah tembaga hitam ini sampai mati. Jiwa-jiwa ini sangat penuh kebencian. Setiap pukulan Dev seperti memukul kapas, setengah dari kekuatannya hilang. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev dengan cepat memudar, dan naga emas yang melilit tinjunya juga perlahan memudar. Melihat kekuatan fisik Dev akan habis, Zeke sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mengalahkan Dev dengan selusin jubah tembaga hitam. Dia sekarat, cepat habisi dia, desak Zeke. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam juga melihat bahwa Dev kelelahan, dan ada harapan di mata mereka. Kalian ingin membunuhku. Dev berteriak sekuat tenaga. Cahaya keemasan di tubuhnya masih bersinar, dan matanya penuh dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Seni konsentrasi hati berlari dengan cepat di tubuh Dev, dan aura dunia sekitarnya mengalir deras ke tubuh Dev. Kekuatan hisap yang sangat besar ini langsung menyedot kabut hitam yang melilit jubah tembaga hitam ini. Termasuk jiwa mana yang juga diseret dengan kuat oleh kekuatan hisap, mencoba menyeretnya ke dalam tubuh Dev. Seni konsentrasi hati Dev dapat memurnikan segalanya, tidak peduli itu racun, jiwa jahat atau kebencian, bahkan roh tanpa keinginan ini dapat dimurnikan. Perubahan mendadak ini membuat jiwa-jiwa itu gemetar ketakutan, dan kembali ke tubuh jubah tembaga hitam itu satu persatu. Melihat ini, Dev meninju, memukul keras jubah tembaga hitam di dada. Ledakan, pukulan ini menembus tubuh jubah tembaga hitam dalam sekejap, menyemburkan organ dalam dan darah yang rusak ke seluruh tanah. Dan jiwa berjubah tembaga hitam mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kabut hitam naik, dan hendak melarikan diri. Dev meraihnya ke depan, lalu membuka mulutnya untuk menarik napas, jiwa itu langsung tersedot ke dalam tubuh Dev. Tanpa perjuangan apapun, jiwa langsung disempurnakan oleh seni konsentrasi hati Dev. Melihat pemandangan ini, sisa jubah tembaga hitam lainnya tercengang. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang berani menghirup jiwa ke dalam tubuh, dan banyak orang tidak punya waktu untuk bersembunyi, tapi Dev berani menghirup jiwa. Bukankah sudah jelas bahwa Anda ingin jiwa mengendalikan tubuh Anda? Tetapi ketika jiwa memasuki tubuh Dev, ia tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengendalikan tubuh, karena langsung dimurnikan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik yang begitu mendominasi. Pada saat ini, banyak jubah tembaga hitam mulai mundur, dan mereka tidak berani melangkah maju. Tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi. Dev datang di depan jubah tembaga hitam dalam sekejap mata, dan segera memukulnya. Engah, kepala jubah tembaga hitam itu langsung hancur berkeping-keping, diikuti oleh kabut hitam lain yang naik ke langit. Badan inang sudah mati, jiwa-jiwa ini harus meninggalkan badan dan mencari inang yang baru. Dev mengulangi trik lamanya, membuka mulutnya dan menelan jiwa. Kali ini, jubah tembaga hitam ini tidak membahayakan Dev, tetapi menjadi sumber daya Dev. Merapal mantra, teriak Zeke, jubah tembaga hitam ini pasti akan dibunuh oleh Dev satu persatu. Dan jiwa-jiwa itu juga akan dilahap oleh Dev. Jubah tembaga hitam yang tersisa saling memandang,
dan tampaknya ada sedikit ketakutan dan ketidakberdayaan di mata mereka. Pada akhirnya, saya melihat jubah tembaga hitam ini berdiri bersama, dan kemudian kabut hitam di tubuh terus muncul dari atas kepala. Kabut hitam yang keluar langsung mengembun menjadi satu dan berubah menjadi bentuk raksasa yang sangat besar. Raksasa ini sangat ganas, dan dibentuk oleh kondensasi jiwa-jiwa ini. Tapi jubah tembaga hitam itu sekarang memiliki mata kusam dan tetap tidak bergerak, seperti mayat. Dari alis setiap jubah tembaga hitam, setetes esensi darah merah cerah perlahan merembes keluar, lalu perlahan melayang ke udara. Esensi darah berkumpul bersama untuk membentuk permata seukuran telur, yang akhirnya bertatahkan ke dahi raksasa itu. Pada saat yang sama, jubah tembaga hitam itu jatuh ke tanah satu demi satu, dan tubuh mereka menyusut dengan cepat, berubah menjadi mumi, seolah-olah kekuatan di tubuh mereka telah diserap oleh seseorang. Raksasa itu menatap Dev, dan aura teror memenuhi udara seketika. Sosok besar itu bisa menghalangi langit, dan Dev seperti semut di depan raksasa ini. Zeke menatap raksasa yang terbentuk di depannya, dan matanya melebar, dengan mata yang luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia melihat teknik semacam ini yang disebut gabungan hati iblis. Selama mantra itu diucapkan, semua yang dimiliki perapal mantra itu akan dirampas. Tidak hanya jubah tembaga hitam itu yang menjadi mumi, bahkan jiwa-jiwa itu sudah menjadi bagian dari raksasa ini saat ini. Kekuatan raksasa berbanding lurus dengan kekuatan Castor, dan semakin lama bertahan, semakin kuat. Dilihat dari kekuatan jubah tembaga hitam ini, waktu bertahan hidup raksasa itu hanya setengah jam. Setelah setengah jam, raksasa itu akan menghilang di udara tipis, dan jubah tembaga hitam serta jiwa di tubuh mereka juga akan mati. Teknik ini sangat kejam, sehingga hanya sedikit orang yang menggunakannya. Dev, kamu pasti akan mati kali ini. Zeke memiliki wajah bangga dan sombong. Jubah tembaga hitam itu mati begitu mereka mati, Zeke tidak peduli sama sekali, selama dia sendiri hidup. Benarkah? Kamu terlalu optimis. Setelah Dev selesai berbicara, kakinya gemetar, lalu tubuhnya melompat. Melihat monster yang sangat besar, Dev tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Cahaya keemasan menyinari tinjunya, kekuatan naga terkonsentrasi pada tinju, dan kemudian dia meninju. Suara nyanyian naga terdengar, dan kekuatan pukulan Dev mengalir keluar, seperti cangkang yang menghantam raksasa itu dengan ganas. Lampu merah menyala di dahi raksasa itu, diikuti dengan pukulan. Dibandingkan dengan raksasa itu, sosok Dev terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari kepalan tangan raksasa itu. Namun, ada tekad di mata Dev, dan dia sama sekali tidak pengecut. Ledakan, Dev bertabrakan dengan raksasa itu dengan pukulan beratnya, dan sosok Dev terbang terbalik dalam sekejap. Tapi sosok raksasa itu juga gemetar di bawah pukulan ini. Dev menstabilkan sosoknya dan menatap raksasa yang bergoyang dengan ekspresi lebih tegas di wajahnya. Ini hal yang mewah tapi tidak berguna, pukulan ini akan meledakkan kepalamu. Dev tahu bahwa raksasa itu mengandalkan batu permata yang dibentuk oleh darah kental di dahinya. Selama batu permata itu dihancurkan dengan satu pukulan, raksasa itu akan menghilang. Memikirkan hal ini, Dev meninju lagi, dan cahaya keemasan di tubuhnya meledak Dev seperti bola meriam emas, menuju ke arah raksasa itu lagi. Melihat ini, raksasa itu meninju Dev, tapi sayang Dev langsung menghancurkan tinjunya. Kali ini, tubuh raksasa itu jatuh ke tanah, menimbulkan gelombang debu. Dev dengan kejam menabrak dahi raksasa itu, dia ingin menghancurkan batu permata di dahi itu. Pada saat ini, Dev sepertinya menjadi gila, dan tinju emasnya terus mengenai kepala raksasa itu. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Raksasa itu jatuh ke tanah, tidak lagi mampu melawan. Dua pukulan, hanya dua pukulan, raksasa itu jatuh ke tanah dan menjadi sasaran pemukulan. Melihat pemandangan ini, Zeke tidak percaya. Raksasa ini dipadatkan dengan kekuatan lebih dari selusin jubah dan jiwa tembaga hitam, mengapa bisa dipukul begitu keras? Ledakan, Dev mendaratkan pukulan lain, dan batu permata merah di dahi raksasa itu hancur seketika. Bersamaan dengan hancurnya batu permata, kepala raksasa itu juga langsung hancur, dan kemudian tubuhnya mulai menghilang perlahan. Dev bangkit perlahan, menatap Zeke dengan mata dingin. Selanjutnya, giliranmu. Mata Dev dingin, tubuhnya melonjak, dan tinju emasnya bergerak ke arah Zeke. Dev, aku punya senjata suci di tanganku, kamu mendekati kematian. Zeke mendengus dingin,
lalu mengangkat belati suci, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar seketika. Memegang Vajra di tangannya, Zeke mengayunkannya ke arah Dev dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan mengerikan itu juga menghantam Dev dalam sekejap. Ledakan, kekuatan mengerikan menghantam tubuh Dev, dan langsung membuat tubuh Dev terbang, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya menghilang seketika. Belati suci itu memiliki kekuatan Wusheng. Kekuatan Dev saat ini tidak cukup untuk bertarung dengan kekuatan Wusheng. Hahaha, Dev, sebaiknya kamu patuh dan tertangkap. Melihat Dev rentan di depan senjata Wusheng, Zeke tertawa terbahak-bahak. Persetan denganmu, teriak Dev dengan marah, dan kemudian kekuatan naga mendidih, dan dia pergi menuju Zeke lagi. Tapi kekuatan Dev benar-benar tidak ada apa-apanya di depan Wusheng. Meskipun Dev mencoba yang terbaik, dia masih dihancurkan oleh belati suci itu. Seteguk darah dimuntahkan, dan menderita 2 pukulan berat berturut-turut, tubuh Dev terluka parah. Pada saat ini, wajah Dev sangat jelek, dan napasnya terus menyesuaikan diri, tetapi menghadapi senjata suci di tangan Zeke, Dev sedikit tidak berdaya. Dev, pergi, tinggalkan aku sendiri, tinggalkan aku sendiri. Yuki berteriak keras pada Dev. Dia tidak ingin Dev mati di tempat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yuki, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu hari ini. Dev tahu bahwa jika Yuki dikurung di penjara bawah tanah, akan lebih sulit baginya untuk menyelamatkan Yuki. Tapi melihat belati suci di tangan Zeke, Dev dalam masalah. Bagaimana dia menangani Zeke dan menyelamatkan Yuki? Pada saat ini, Dev menatap Yaeko yang berdiri di sana dengan tatapan kosong. Cakra Ge berkata bahwa kekuatan Yaeko adalah Wusheng, dan dia mungkin bisa menangani senjata suci seni bela diri di tangan Zeke. Yaeko, bisakah kamu membunuh anak ini untukku? Dev bertanya pada Yaeko, tapi Yaeko tidak bergerak, matanya kusam, seolah dia tidak bisa mendengar kata-kata Dev sama sekali. Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Meskipun Yaeko adalah seorang Wusheng, dia seperti orang bodoh, atau bahkan lebih buruk dari orang bodoh. Dia masih mengharapkan bantuan Yaeko, yang merupakan lelucon. Hahaha, Dev, apakah kamu takut ingin orang bodoh berurusan denganku? Zeke tertawa terbahak-bahak. Dev melihat penampilan merajalela Zeke, matanya bersinar terang. Dev mengorbankan pedang pembunuh naga. Jika dia ingin menyelamatkan Yuki sekarang, dia harus memancing Zeke pergi. Zeke telah menjaga sangkar besi selama ini, dan Dev hampir bergerak. Zeke, bahkan jika kamu memiliki senjata suci, aku masih bisa membunuhmu. Seperti yang dikatakan Dev, dia melompat tinggi, lalu menebas Zeke dengan pedang. Cahaya pedang besar bergerak menuju Zeke. Menghadapi cahaya pedang besar, Zeke mengangkat senyuman, mengayunkan belati suci di tangannya, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan cahaya pedang Dev. Segera setelah itu, Dev merasakan ledakan kekuatan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya terbang mundur ke kejauhan dalam sekejap. Sambil terbang mundur, Dev berteriak, Zeke, cepat atau lambat aku akan kembali dan membunuhmu. Segera setelah itu, sosok Dev berangsur-angsur menghilang, dan dia langsung kabur. Sial, kamu masih ingin melarikan diri. Zeke melompat dan mengejarnya. Dia memiliki senjata suci di tangannya, bagaimana Dev bisa melarikan diri? Tapi saat Zeke mengejar Dev, sosok Dev sudah berbalik dan berbalik. Dia hanya dengan sengaja memancing Zeke pergi, lalu menyelamatkan Yuki. Bagaimana Dev bisa kabur tanpa menyelamatkan Yuki? Yuki awalnya mengira Dev telah melarikan diri, jadi dia menghela nafas lega, tetapi dia melihat Dev berbalik, dan segera berkata dengan cemas, Dev, cepat tinggalkan aku sendiri, mereka tidak berani membunuhku. Yuki mendesak Dev, tapi Dev mau mendengarkan. Yuki, aku harus menyelamatkanmu hari ini. Seperti yang dikatakan Dev, dia melangkah maju, meraih sangkar besi dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mencoba memecahkan sangkar besi itu. Tapi tepat ketika Dev hendak menghancurkan sangkar besi dengan seluruh kekuatannya, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tanah. Sinar cahaya ini langsung menyelimuti Dev dan Yuki di dalamnya. Segera setelah itu, formasi padat muncul di tanah. Formasi ini bersinar dengan cahaya, dan kemudian rune ini melayang, mengelilingi Dev dan Yuki. Apa ini? Dev mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa ini, sepertinya itu harus menjadi formasi. Tepat ketika Dev dan Yuki tidak tahu formasi apa yang tiba-tiba muncul,
mereka menemukan lubang hitam muncul di bawah kaki mereka. Lubang hitam itu sepertinya menyedot, perlahan menyeret tubuh mereka ke bawah. Dev terkejut, dan berusaha keras untuk membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri sama sekali, dan kakinya sepertinya terjebak dalam rawa. Hahaha, Dev, idiot, apakah kamu benar-benar berpikir aku mengejarmu? Aku sengaja menghindarinya untuk memberimu kesempatan menyelamatkan pacarmu. Apakah kamu tertipu sekarang? Kamu hanya menunggu untuk memasuki ruang bawah tanah dengan pacarmu. Kamu ingin bertarung denganku? Kamu terlalu naif. Mata Zeke penuh kebanggaan dan kegilaan. Dev menatap Zeke, matanya penuh amarah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa keluar dari lubang hitam di bawah kakinya. Dev dan Yuki perlahan jatuh seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu begitu bodoh? Sekarang kamu juga tertangkap. Apakah itu sepadan? Melalui sangkar besi, Yuki mengulurkan tangan dan membelai wajah Dev dengan lembut. Itu sangat sepadan, bahkan jika itu kematian, selama aku bisa mati di sisimu, itu sangat sepadan. Mata Dev penuh kelembutan, dan dia memegang erat tangan Yuki. Dua orang sudah lama tidak saling menyentuh. Merasakan kehangatan satu sama lain, Dev sebenarnya merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Melihat Dev dan Yuki, mata Zeke tajam. Dev, aku akan memisahkanmu dari pacarmu. Bahkan jika kamu pergi ke dunia bawah, kamu tidak akan bertemu lagi. Dev tidak memperhatikan Zeke, dia memegang tangan Yuki dengan erat, menikmati saat-saat indah terakhir. Segera, Dev dan Yuki jatuh ke dada, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk jatuh ke dalam penjara bawah tanah. Zeke menyaksikan dari tidak jauh, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya. Dev selalu menjadi mimpi buruk di hatinya, tetapi setelah hari ini, dia tidak akan pernah mengalami mimpi buruk lagi. Tapi ketika Zeke hendak menyaksikan Dev jatuh ke dalam penjara bawah tanah, tiba-tiba sesosok tubuh melintas melewatinya. Ketika Zeke melihat dengan saksama, dia menemukan bahwa Yaeko, yang telah berdiri diam selama beberapa waktu, telah berdiri di sisi Dev. Tubuh Yaeko juga dalam formasi, tapi tubuhnya tidak jatuh. Yaeko mengulurkan tangannya, menarik Dev dan melemparkannya dengan ringan, dan membuang Dev. Dev sangat gembira, dan buru-buru berteriak, Yaeko, cepat, ambil pacarku, cepat, tapi tidak peduli bagaimana Dev berteriak, Yaeko tidak bergerak. Pada akhirnya, Dev hanya bisa melihat Yuki jatuh ke dalam penjara bawah tanah tanpa daya. Apa? Teriak Dev dengan marah dan enggan. Ini adalah saat terdekatnya dengan Yuki dan kesempatan terbaik untuk menyelamatkannya, tapi masih gagal. Pada saat ini, Zeke menatap kosong ke arah Yaeko di depannya, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana orang bodoh dan tak bernyawa bisa menyelamatkan Dev dari formasi dengan mudah? Zeke tidak bisa mengetahuinya, dan bahkan lebih tidak bisa mengetahuinya. Jangan bingung, bahkan jika kamu tidak membawa Dev ke penjara bawah tanah, kamu bisa membunuhnya dengan senjata suci di tanganmu. Cepat bunuh dia, jiwa dalam tubuh Zeke mengingatkan Zeke. Zeke bereaksi, belati suci di tangannya bersinar dengan cahaya, dan aura menakutkan mulai menyebar. Aura saja sudah cukup untuk membuat beberapa wuhou muntah darah dan mati. Merasakan aura yang menakutkan, wajah Dev sangat jelek. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Zeke saat ini. Sekarang Yuki dipenjara lagi di penjara bawah tanah, tidak mungkin Dev menyelamatkan Yuki. Dia tidak boleh mati di sini, jika dia mati, maka Yuki tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Dev melompat, siap kabur. Tapi Zeke tidak akan membiarkan Dev melarikan diri kali ini dengan gelombang belati suci di tangannya, kekuatan yang menakutkan bisa langsung menghancurkan Dev. Dev mengertakkan gigi, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia hanya bisa berdoa agar dia bisa menahan pukulan dari senjata suci. Ledakan, terdengar suara keras, dan gelombang udara yang menakutkan meluncur ke sekeliling. Dev awalnya berpikir bahwa pukulan ini pasti akan menyebabkan dia cedera serius, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev tidak merasakan getaran apapun ketika gerakan sebesar itu terjadi. Bagaimana ini? Dev tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan menoleh ke belakang. Tidak peduli apa yang dia lihat, dia melihat bahwa Yaeko mengikuti di belakangnya, dan pukulan mengerikan tadi menghantam tubuh Yaeko. Dev kaget, dan buru-buru memeriksa tubuh Yaeko. Cakrage mempercayakan Yaeko pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan Yaeko benar-benar mati pada akhirnya.
Tetapi setelah memeriksanya lagi, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Yaeko, dan dia hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya berkaca-kaca. Melihat ini, Zeke tertegun. Ini, bagaimana ini mungkin? Zeke tercengang, itu adalah pukulan dari senjata bela diri barusan. Meskipun kekuatan senjata suci tidak sekuat kekuatan Wusheng yang sebenarnya, kekuatannya hampir sama. Bagaimana mungkin tidak mungkin menghancurkan bahkan tubuh fisik orang biasa? Dengan kekuatan itu sekarang, bahkan orang kuat di alam puncak Wuhou pasti sudah berubah menjadi daging. Tapi saat mengenai tubuh Yaeko, dia bahkan tidak bisa menggores kulitnya. Dev tertawa, kekuatan fisik Yaeko sudah melebihi imajinasinya. Saat itu, Cakra Ge mengatakan bahwa tubuh fisik Yaeko sangat kuat, tetapi Dev masih tidak mempercayainya. Lagi pula, tidak banyak orang yang tubuh fisiknya lebih kuat dari miliknya. Tapi sekarang melihat tubuh fisik Yaeko, Dev benar-benar yakin. Mungkin ini ada hubungannya dengan tubuh Yaeko yang difumigasi dengan aromaterapi pembalseman selama bertahun-tahun. Jika dia bisa hidup kembali sepenuhnya, dengarkan aku, Dev memandang Yaeko, hatinya penuh antisipasi. Jika Yaeko bisa mendengarkan Dev, dia mungkin baru saja menyelamatkan Yuki. Zeke, tunggu saja, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke depan lagi. Kali ini, dengan Yaeko di belakangnya untuk melindunginya, Dev tidak lagi khawatir. Dev, jangan terlalu senang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seperti yang dikatakan Zeke, cahaya pada belati suci bahkan lebih terang, dan aura yang lebih menakutkan dan intens terpancar dari Vajra. Dev merasakan hembusan nafas, dan kecepatan di bawah kakinya menjadi lebih cepat. Dia benar-benar takut Yaeko di belakangnya tidak akan mampu menahan pukulan ini. Beraninya kamu lari, seperti yang dikatakan Zeke, dia mengayunkan belati suci di tangannya dengan keras ke arah Dev. Dalam sekejap, gelombang demi gelombang kekuatan bergerak menuju Dev. Kekuatan ini menyebabkan dunia bergetar, dan awan gelap menyapu. Banyak orang yang tidak sadar berlari keluar ruangan satu persatu dan melihat pemandangan di langit. Bahkan semua orang di rumah naga berlari satu demi satu. Itu arah dari aliansi seni bela diri. Aku ingin tahu bagaimana kabar Tuan Chen. Jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Saya harap Tuhan memberkati Tuan Chen. Semua orang di keluarga naga berdoa untuk Dev. Ledakan. Dengan suara ledakan besar, Dev hanya merasakan gelombang panas datang. Tapi Dev tidak menoleh ke belakang, dia hanya bisa berharap Yaeko baik-baik saja. Asap dan debu menyebar, dan ketika Zeke menyusul, Dev tidak terlihat. Sialan, biarkan dia lari, apa-apaan wanita itu. Zeke tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan keras. Kamu memiliki senjata suci di tangan, jadi tidak perlu khawatir soal Dev. Jiwa berkata dengan ringan, ya. Zeke dengan lembut mengelus belati suci di tangannya, matanya penuh amarah. Pada saat ini, Dev melarikan diri kembali ke rumah naga karena malu. Ketika semua orang melihat bahwa Dev telah kembali, mereka semua menghela nafas lega. Karena gerakan dari arah aliansi seni bela diri barusan terlalu hebat. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat Dev, Ellie bergegas memeriksa tubuh Dev. Saya baik-baik saja. Dev menjadi pucat, lalu menoleh untuk melihat Yaeko yang mengikutinya, dan memeriksa tubuh Yaeko dengan penuh perhatian. Melihat adegan ini, kecemburuan melintas di mata Ellie. Meski Yaeko tampak tercengang, tak bergerak seperti manusia kayu. Tapi dia adalah seorang wanita, dan Ellie tentu saja cemburu ketika Dev meraba-raba tubuhnya. Tidak apa-apa, tubuh fisik ini sangat kuat. Dev memeriksanya lagi dan menemukan bahwa tidak ada bekas luka di tubuh Yaeko, jadi dia menepuk pundak Yaeko dengan gembira. Dev, bagaimanapun juga dia perempuan. Kamu menyentuh tubuhnya, seperti apa rupamu? Ellie cemberut dan mengingatkan Dev. Melihat ini, yang lainnya semua tertawa, mereka tahu bahwa Ellie cemburu. Ellie, apakah kamu cemburu? Dev tertawa. Siapa yang cemburu? Aku hanya mengingatkanmu. Setelah Ellie selesai berbicara, dia berbalik dan berlari kembali ke kamar. Dev mengikuti dari dekat, dia ingin menjelaskan kepada Ellie. Yaeko mengikuti di belakang Dev, kemanapun Dev pergi sekarang, dia akan pergi ke sana. Setelah memasuki ruangan, melihat wajah Ellie yang sedikit marah, Dev menjelaskan, Ellie, dengarkan aku. Dev memberitahu Ellie tentang pengalaman hidup Yaeko,
tetapi dia tidak memberitahu Ellie tentang identitasnya sebagai penguasa Istana Naga Langit. Mendengarkan apa yang dikatakan Dev, Ellie menatap Yaeko dengan kasihan. Dia sangat menyedihkan, jadi bisakah kamu membuatnya pulih? Ellie bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, aku masih belum bisa melakukan apa-apa sekarang, jadi aku berencana membawa Yaeko ke lembah Dewa Obat untuk melihat apakah aku dapat menemukan ramuan yang akan membuatnya pulih. Jika pilnya tidak berhasil, maka aku harus mencari cara lain. Apa lagi yang bisa saya pikirkan? Ellie bertanya, mungkin mantra bisa membuat orang hidup kembali. Sejak Dev pergi ke reruntuhan sektor Tianfu dan belajar tentang kekuatan jimat, dia selalu tertarik pada jimat. Setelah mengobrol sebentar dengan Ellie, Dev siap untuk beristirahat. Berkelahi dengan Zeke, meski tidak fatal, tapi Dev masih terluka saat ini dan perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Namun segera, Dev menemukan masalah yang sangat memalukan. Yaitu saat Dev tidur, Yaeko akan selalu berada di sisinya, artinya mereka harus tinggal bersama di kamar yang sama. Awalnya Dev menolak, tetapi berpikir bahwa Yaeko tidak berbeda dengan manusia kayu, Dev merasa lega. Setelah beberapa hari penyembuhan di rumah naga, luka Dev pada dasarnya telah pulih. Dia berencana membawa Yaeko ke lembah Dewa Obat untuk melihat apakah dia bisa memulihkan Yaeko dengan pil. Lagi pula, kuali Senong ada di lembah Dewa Obat, bahkan pil tingkat tinggi dapat disempurnakan. Tetapi ketika Dev akan membawa Yaeko ke lembah Dewa Obat, seseorang tiba-tiba melaporkan bahwa ada seorang gadis di luar pintu mencari Dev. Dev sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa seorang gadis mencarinya. Setelah Dev keluar, dia melihat bahwa itu adalah Josephine. Setelah Josephine melihat Dev, dia langsung pergi dengan tangannya dan menepuk wajah Dev. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, apakah kamu merindukanku? Josephine sama sekali tidak mendengarkan nasihat Ferdinand. Dev mundur sedikit, dan berkata dengan malu, Nona Ge, apa yang kamu inginkan dariku? Bukan aku yang mencarimu, ayahku yang mengundangmu ke rumah Ge, kata Josephine. Melihat Ferdinand sedang mencarinya, pasti ada yang tidak beres. Dev berkata, oke, ayo pergi. Dev tidak berkata apa-apa, hanya membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Josephine tersenyum dan masuk ke mobil, dan juga duduk di barisan belakang. Jalan, Josephine memerintahkan pengemudi untuk mengemudi, sementara dia tetap dekat dengan Dev. Kali ini, Dev bingung, Josephine di kiri dan Yaeko di kanan, dia terjebak di tengah, tidak bergerak. Tepat setelah mobil dinyalakan, di halaman rumah naga, Ellie memiliki kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Sudah kubilang Dev adalah naga di antara laki-laki. Akan ada banyak gadis yang akan menyukainya di masa depan. Jika kamu mengikutinya, kamu harus menerima kenyataan ini. Saat ini, Naga Lima berkata dengan tenang di samping Ellie. Ellie tersenyum, Paman Naga, aku bisa menerimanya, jangan khawatir, di dalam mobil. Josephine bersandar erat ke tubuh Dev. Dev tidak berani bergerak, karena jika dia bergerak, dia akan menyentuh tubuh Josephine. Melihat tatapan kaku Dev, Josephine tersenyum dan berkata, apakah kamu takut padaku? Kamu telah melihat seluruh tubuhku, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu menyentuhnya? Aku berkata, aku menyukaimu, aku akan menggunakan segala cara untuk mengejarmu. Setelah selesai berbicara, Josephine tidak lupa melirik Yaeko di sisi lain, dan mata Josephine agak provokatif. Wanita memang seperti itu, meski mata Yaeko saat ini kusam seperti sosok manusia kayu, Josephine tetap menganggapnya sebagai pesaingnya. Nona Ge, aku tahu kamu menyukaiku, tapi aku tidak memikirkannya sekarang, dan aku sudah punya pacar, Dev menjelaskan dengan canggung. Ku bilang, aku tidak peduli. Kamu tidak hanya punya satu pacar sekarang, apakah kamu takut punya satu lagi? Seperti yang dikatakan Josephine, dia menyandarkan kepalanya langsung di bahu Dev. Dev tidak punya pilihan selain membiarkan Josephine bersandar padanya, sedikit menutup matanya, dan diam-diam melafalkan mantra hati yang murni. Jika tidak ada mantra pemurnian hati, Dev benar-benar tidak dapat menjamin bahwa dia akan tergoda oleh Josephine di dalam mobil. Lagi pula, dia juga laki-laki normal. Tetapi ketika Dev diam-diam melafalkan mantra menjernihkan hatinya, dia tiba-tiba merasa seseorang bersandar di bahu kanannya. Dev membuka matanya dan menemukan bahwa itu adalah Yaeko. Mata Yaeko masih kosong, tapi dia mengikuti teladan Josephine dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Kali ini, Dev sedikit terkejut, jika Yaeko memiliki perasaan,
itu membuktikan bahwa dia perlahan pulih. Pengemudi mobil, melihat Dev dikelilingi oleh dua wanita cantik dan terlihat tidak dicintai, telah lama merasa iri dan benci di dalam hatinya. Setelah Dev dan yang lainnya tiba di rumah G, Ferdinand menyapa Dev dengan hormat, dan bahkan Yaeko yang diam, Ferdinand juga dengan hati-hati menunggunya. Melihat ayahnya seperti ini, Josephine sangat bingung, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ferdinand. Tuan Chen, silakan duduk, Ferdinand memberi Dev posisi sebagai pemilik keluarganya. Dev ingin menolak, tetapi melihat Ferdinand sudah duduk di samping. Dev tidak punya pilihan selain duduk di kursi patriark, sementara Yaeko berdiri di belakang Dev, tidak bergerak. Patriark G, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dev bertanya. Ferdinand melirik Josephine, Josephine, keluarlah. Ayah, apa yang kamu bicarakan, tidak bisakah membiarkan aku untuk mendengar? Josephine cemberut dan bertanya tidak puas. Aku memintamu keluar, maka keluar saja. Kenapa harus ada begitu banyak kata? Wajah Ferdinand menjadi dingin. Melihat ini, Josephine tidak punya pilihan selain keluar, dan Ferdinand melambaikan tangannya dengan santai, dan mantra ruang dan waktu membungkus mereka. Melihat tatapan gugup Ferdinand, Dev merasa pasti ada sesuatu yang penting. Tuan Chen, orang-orang dari sekte lama klan telah membawa pesan. Sekarang dunia sedang berubah, mungkin tidak jauh dari pemulihan energi spiritual. Semua keluarga sekte utama di 8 alam rahasia sangat ingin melakukannya mencoba. Saat ini, beberapa keluarga aristokrat sekte mulai muncul sebagai keluarga pendukung di dunia sekuler. Keluarga-keluarga ini telah tidak aktif selama bertahun-tahun, dan mereka tiba-tiba muncul saat ini, yang berarti struktur seni bela diri dunia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika energi spiritual benar-benar bangkit kembali, 8 alam rahasia akan runtuh, dan keluarga sekte di alam rahasia perlu mengontrol sumber daya dan wilayah di dunia sekuler terlebih dahulu. Arti dari tetua klan adalah dia berharap Tuan Chen dapat membuat pengaturan sekarang. Ketika alam rahasia runtuh, di bawah kepemimpinan Tuan Chen, keluarga G dapat dengan cepat menduduki pusat sumber daya dan memanfaatkan kesempatan. Apa yang dikatakan Ferdinand membuat Dev sulit mencerna untuk sementara waktu. Jika alam rahasia benar-benar runtuh dan sekte-sekte yang membudidayakan keabadian di alam rahasia kembali ke dunia sekuler, apakah seluruh dunia sekuler akan segera kacau? Tapi bagaimana dengan dunia bela diri? Bagaimana dengan orang-orang di dunia seni bela diri ini? Orang harus tahu bahwa dunia seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan dunia budidaya yang abadi. Patriark G, jika dunia rahasia benar-benar runtuh, bukankah tidak akan ada dunia seni bela diri? Dev bertanya. Ferdinand sedikit tersenyum, Tuan Chen, bahkan jika alam rahasia runtuh dan keluarga sekte kultivator kembali ke dunia sekuler, dunia seni bela diri tidak akan musnah. Tetapi pada saat itu, dunia seni bela diri tidak akan begitu makmur, dan keluarga besar di dunia seni bela diri juga akan menjadi pengikut keluarga kultivator. Saat ini di dunia seni bela diri, banyak keluarga seni bela diri juga mendapat dukungan dari keluarga kultivator di belakang mereka, dan mereka bertindak sebagai juru bicara keluarga kultivator ini di dunia sekuler. Seperti keluarga G kami, sangat sedikit keluarga kultivator yang secara pribadi mengirim orang untuk mewakili di dunia sekuler. Lagi pula, hal itu akan melemahkan kekuatan keluarga. Seperti orang-orang di keluarga G kami sekarang, kekuatan mereka ditekan, dan di sana ada cara untuk meningkatkan. Itulah mengapa aku menjadikan Josephine seorang pejuang sejak dia masih kecil, dan aku tidak membiarkan dia berlatih seni abadi. Jika dia berlatih seni abadi, dia tidak akan bisa berkembang pesat di dunia sekuler ini. Mendengarkan perkataan Ferdinand, Dev merenung, dari sudut pandang ini, dia benar-benar perlu fokus untuk mengembangkan kekuatan dan wilayahnya. Untuk waktu yang lama, Dev tidak memikirkan hal ini, dia hanya ingin menyelamatkan Yuki dan ibunya. Mengenai pembentukan sekte, Dev tidak pernah memikirkannya. Bahkan untuk aula di Istana Naga Langit ini, Dev juga merupakan model bebas, dan pada dasarnya jarang peduli dengan mereka. Adapun Dewa Lembah Obat, meskipun Dev adalah pemilik lembah, itu hanya sebuah posisi, dan dia jarang mengelolanya, dan semuanya dikelola oleh Darren Su.